Papat Telu Loro Suci Buka Lawang. Membaca mengajak kita untuk mengetahui sesuatu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan apa manfaat dalam membaca Alkitab. Dua, apa tujuan dan fungsi membaca Alkitab. Dan ketiga adalah, apa sih dampak membaca Alkitab? Oke. Membaca adalah suatu hobi yang dikembangkan oleh setiap manusia. Dan manfaat membaca merupakan sesuatu yang penting bagi setiap manusia. Membaca mengajak kita untuk mengetahui sesuatu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, sehingga setiap manusia harus belajar dari TK, playgroup, maupun sekolah dasar sampai lulus. Artinya adalah membaca sesuatu atau membaca buku itu bisa membuka wawasan atau mengenal dunia yang luas. Oke? Nah, membaca itu sekarang gampang, sudah ada digital, sudah ada Google, aplikasi yang lain. Sehingga itu tergantung pilihan kita, apa kita mau atau tidak, atau apa kita mau mengetahui sesuatu atau tidak. Sehingga kita, fungsi membaca itu akan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman kita. Nah, terlebih dalam membaca dan menggali belajar tentang Alkitab. Kenapa sangat penting? Alkitab adalah suatu wahyu yang di dalamnya adalah firman dan pesan-pesan Allah itu sendiri. Jadi dalam membaca Alkitab itu merupakan dasar iman kita untuk bertumbuh di dalam iman, untuk mengenal Allah. Membaca Alkitab adalah suatu nafas untuk mengenal karya-karya Allah. Jadi ketika kita banyak dan belajar tentang Alkitab, di situ kita akan mengenal karya-karya Allah, sifat-sifat Allah, dan kedekatan Allah di dalam alam semesta ini. Sehingga pertumbuhan iman kita terus bertambah dan pembentukan hati dan pikiran kita dan perilaku kita juga dapat lebih baik. Itu adalah fungsi dan tujuan membaca Alkitab. Oke, kita masuk dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 16 sampai 26 sampai 40. Dalam satu perjalanan, seorang ahli sida-sida, atau dibilang sida-sida itu adalah pejabat negara, khususnya dalam menteri keuangan atau pejabat keuangan. Di dalam perjalanan sambil menuju ke Yerusalem, mereka sambil membaca Alkitab, membaca Taurat. Nah, kebetulan dalam perjalanan mereka membaca itu tentang nubuat Yesaya tentang Mesias atau Kristus. Di dalam perjalanan mereka bingung, kurang memahami. Mereka membaca tapi tidak memahami arti nubuatan Yesaya tentang Mesias. Ini seorang pejabat negara yang hobi membaca, khususnya Taurat Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Dan di perjalanan, Allah atau malaikat menggerakkan hati Filipus untuk membantu
para pejabat ini, para sida-sida Ethiopia ini untuk menjelaskan tentang nubuat Yesaya tentang seorang Mesias. Nah, ketika Filipus dipakai Allah, diberikan kemampuan, urapan, kuasa untuk menerjemahkan dan untuk menyampaikan itu, maka sida-sida atau para pejabat keuangan ini dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham tentang nubuatan seorang Mesias. Sehingga membaca ini sangat perlu. Dalam cerita ini kita bisa belajar dari sida-sida Ethiopia ini atau para pejabat keuangan ini. Yang pertama, mereka sangat rindu, sangat ingin mengetahui sesuatu karena mereka tidak tahu. Mereka dari pejabat negara, sudah tentu mereka sebenarnya bukan itu yang mereka baca. Tapi mereka rindu mengetahui siapa, apa nubuatan Yesaya itu tentang Mesias. Yang kedua, mereka tekun. Mereka tekun. Dan yang ketiga, mereka rendah hati. Kenapa? Karena mereka mempunyai jabatan yang besar, yang tinggi, tetapi kesukaan mereka yaitu membaca dan belajar tentang Alkitab. Nah, ada 3 hal yang sangat penting untuk kita belajar tentang sida-sida Ethiopia ini. Mereka juga dari perjalanan Ethiopia Afrika ke Yerusalem itu bukan satu perjalanan yang singkat, tetapi mereka mengalami perjalanan yang sangat-sangat jauh dan mereka sangat-sangat tekun, rindu, haus akan kebenaran itu. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17, di sana dikatakan segala yang diilhamkan oleh Allah untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, seorang Timotius juga dari seorang nenek Lois dan ibunya Eunike. Dia seorang anak muda yang mengajarkan satu jemaat. Dan semangatnya untuk belajar dan membaca Alkitab ini sangat tekun sekali. Seorang Timotius ini memimpin jemaat di kota Listra. Dia sangat tekun dan mempelajari akan Alkitab ini. Sehingga Timotius ini sangat kuat di masa mudanya dan memiliki satu kemampuan dan masa depan yang lebih baik. Nah, itulah tujuan, manfaat, dan dampak membaca Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena firman itu bisa menguatkan dan mengubah setiap kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Oke, tetap di rumah aja, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. And God bless you.